Sobat Matsa Muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di Matsa Muda Podcast, acara yang paling ditunggu dan tentunya pasti seru. Kali ini bersama saya Nusukma Nirwana dan saya Asyika Melia Rabbani. Tema kita kali ini adalah teknologi nih Sobat Matsa Muda. Teknologi yang mewarnai proses belajar kita, teknologi dari perkembangannya masa ke masa. Kenapa kita harus bahas ini? Karena alhamdulillah di Matsa Muda yang merupakan akronim dari nama madrasah kami, MTS Muhammadiyah 2 Pondok Karangasem, ada kelas teknologi atau kalau biasa kami sebut kelas IT, di mana pembelajarannya sudah menggunakan laptop dan proses pembelajarannya pun banyak didukung aplikasi-aplikasi pembelajaran dan portal-portal belajar online yang asyik banget untuk memudahkan kita dalam belajar. Pembelajaran tempo dulu dan masa sekarang tentulah sangat berbeda. Apalagi dukungan teknologi yang luar biasa di masa ini sudah jauh meninggalkan metode-metode pembelajaran pada zaman dulu. Dulu, pembelajaran dari para guru hanya disampaikan melalui lisan saja nih, dan kita sebagai siswa duduk mendengarkan dengan tidak lupa membuat catatan sebagai alat bantu bahan belajar kita. Iya nih Kak, termasuk ini nih. Dulu pasti media belajar yang mendukung kita adalah buku nih. Itu pun kita beli 1-2 buku sebagai referensi belajar kita dalam beberapa mata pelajaran. Nah, susahnya kalau bukunya bagus, pasti agak susah nih mencarinya. Kita harus keliling-keliling dulu mencari tukang buku. Mau pesan buku pun kita harus keliling-keliling dulu di mana orang ada yang jual buku tersebut. Nah, betul tuh Kak. Kalau menurut saya nih ya, sekarang semuanya serba efektif dan efisien. Atau dalam bahasa lainnya, sekarang semuanya serba gampang. Internet jadi lautan luas yang bisa kita selami dalam hanya sekali duduk. Jadi nih Kak ya, kalau dalam istilah kerennya nih ya, kalau kita lagi searching atau cari-cari di internet, istilahnya adalah surfing atau berselancar. Berselancar di dunia internet kita bisa dapatkan apa saja nih, dari mulai novel ada, pembelajaran ada, buku ada, bermain ada, bahkan hiburan pun ada, lengkap sekali deh pokoknya. Cocok Kak, itulah makanya beda sekali ya cara belajar dulu dan sekarang. Kalau belajarnya sekarang nih, kita bisa dengan mudah mencari bahan-bahan di internet sebagai bahan belajar kita. Selain itu, kita juga memiliki akses yang lebih luas dengan adanya internet. Jadi, dengan adanya internet, kita tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar. Nah, betul tuh Kak. Ini yang saya suka. Kalau sekarang nih ya, kan kita belajar dari internet ya. Dan internet itu dimulai dari yang namanya itu komputer. Nah, komputer sendiri dia diciptakan pertama kali pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, yakni Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk membuat sebuah mesin alat penghitung angka, dan mesin tersebut ini bertenaga uap. Kemudian, mesin tersebut ia beri nama sebagai Difference Engine Zero, dan inilah komputer pertama di dunia. Jadi nih Kak ya, komputer yang segede ruangan ukurannya, fungsinya hanya satu nih Kak, yakni sebagai kalkulator aja. Waduh, begitu ya Kak? Masa sih? Bener Kak, bahkan ya, dengan berbagai macam perkembangan teknologi pada tahun 1970-an atau dikenal dengan adanya itu komputer pribadi. Jadi nih Kak ya, era ini ditandai dengan munculnya Xerox Alto, yakni komputer pribadi yang dia ini sudah bisa menerima perintah. Seperti halnya ya, dia bisa mengirimkan email, kemudian dia juga bisa cetak atau ngeprint dokumen gitu deh Kak ya. Kemudian internet dan teknologi benar-benar sudah berkembang dengan sangat pesat. Kemudian dibentuklah model portable, model desktop kayak laptop. Kemudian berubah lebih kecil, yakni komputer atau gadget dalam genggaman, yakni seperti smartphone, HP, dan tablet. Wih, keren banget nih pengetahuan kakaknya. Kira-kira obatnya apa sih Kak? Lah, makanya Kak, selagi ada internet, banyak baca, banyak browsing, pasti banyak tahu lah Kak. Oke Kak, kalau begini nih ya, kira-kira hubungannya apa sih internet dengan pelajar dulu, pelajar sekarang, dan pelajar yang akan datang? Karena kita ini kan masih pelajar ya, jadi setidaknya kita harus tahu cara memanfaatkan apa yang paling baik untuk diri kita sendiri. Oh, seperti yang saya bahas tadi nih Kak, kalau pelajar zaman dulu ya mungkin belum ada alat-alat yang bisa mendukung mereka dalam belajar nih. Beda banget dengan kita pelajar zaman now. Pelajar zaman now atau kita udah bener-bener dimudahkan dengan munculnya temuan-temuan teknologi digital. Jadi belajar apapun, dimanapun, dan kapanpun pasti bisa kita laksanakan dengan sangat mudah. Kalau tentang pembelajaran di masa depan nih Kak ya, mungkin COVID-19 yang baru-baru ini dia menghambat proses belajar kita, jadi salah satu contoh nyata dari application teknologi masa kini Kak. Karena
begitu proses pembelajaran tatap muka kita dihalangi oleh COVID-19, akhirnya kita bisa dapat experience pengalaman baru dalam belajar, yakni belajar melalui daring atau internet, Kak. Nah, kan dengan berbagai macam penyelesaian, akhirnya belajar kita nggak monoton dari tulisan guru aja. Jadi guru juga bisa menyampaikan pembelajarannya itu lewat video, website, atau alat-alat bantu aplikasi lainnya, Kak. Nah, kemudian ya, bener-bener deh pokoknya teknologi masa kini itu bener-bener perfect banget lah. Bahkan belakangan ini kita udah bisa belajar dari tutor-tutor expert dari luar negeri dengan hanya duduk manis di rumah. Ada ya, Kak ya, kalau zaman dulu ya kita benar-benar harus repot-repot beli tiket pesawat, buat paspor, buat visa, dan tentunya perlu banyak energi, banyak persiapan, dan juga banyak biaya yang diperlukan, Kak. Dan itu semua kita harus lakukan hanya untuk dapatkan materi dari tutor expert di luar negeri itu, Kak. Wah, iya ya Kak, dunia kok jadi sempit begini ya. Kita bisa kemana-mana lewat internet. Saya pikir, masa iya saya bisa ke luar negeri tanpa beli paspor? Masa, Kak? Gimana itu, Kak? Sekarang kan sudah ada Google Earth. Di situ ada fungsi Street View-nya. Jadi kita bisa ke sana tanpa harus ke sana. Dan pemandangannya juga sama aja kalau di mata. Wah, kalau dipikir-pikir iya, Kak ya. Wah, nggak terasa ya Kak, ternyata udah mau ujung acara nih. Maklum, namanya juga nebeng di studionya orang, jadi nggak bisa lama-lama ngobrolnya. Mungkin kakaknya mau kasih closing, petua, atau kata-kata yang cakep? Closing, petua. Waduh, kalau kata-kata kayaknya nggak perlu cakep lah, Kak. Kan orangnya udah cakep. Bisa aja nih kakaknya. Oke ya Sobat Matsa Muda, semoga apa yang kita bahas hari ini cukup informatif, paling tidak bisa memberikan gambaran untuk Sobat Matsa Muda tentang teknologi di masa kini maupun masa depan. Teknologi yang mewarnai proses pembelajaran kita di sekolah maupun teknologi yang telah kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, kewajiban kita sebagai seorang pelajar adalah belajar. Imam Syafi'i pernah berkata, "Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman." Belajarlah, karena tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan berilmu. Oke Sobat Matsa Muda, kita sudah sampai di ujung acara nih. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang tetap stay bersama kami sampai saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen ya. Karena dengan membagikan video ini, berarti paling tidak Sobat Matsa Muda sudah memberikan satu kebaikan daripada membagikan video hoax-hoax yang nggak jelas. Iya kan? Iya kan? Ya dong. Terima kasih untuk Matsa Muda atas supportnya, dan tak lupa terima kasih pula untuk SMA Muhammadiyah 1 Gresik atas studio dan eventnya yang sudah memberikan kita kebebasan berekspresi dan berimajinasi. See you next event, and mohon maaf bila ada yang salah dalam perkataan kami ya, karena kami masihlah manusia, maka tentu dan pastinya tempatnya salah dan lupa. Salah satu pepatah Arab yang terkenal. Al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Si kancil loro astau, obatipun lenga kelapa. Cekap semeten saking kita, mugi berfaedah kangge kita sedaya. Dan mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dalam materi podcast kali ini. Saya Nusukma Nirwana dan saya Asyika Malia Rabbani mengajukan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.